Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian senantiasa dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Seperti biasa di siang yang panas ini, gue akan menemani kalian semua dengan mereview alur cerita film yang keren abis. Kali ini gue akan membahas film action romance yang berjudul Mechanic Resurrection yang dirilis pada tahun 2016 cuy. Film ini merupakan film sequel dari film pertamanya yang berjudul The Mechanic. Film ini pun masih dibintangi oleh Jason Statham dan kali ini pemeran wanitanya diperankan si cantik Jessica Alba. Film ini menceritakan tentang Bishop yang diganggu dari kehidupan barunya setelah ia memutuskan pensiun sebagai pembunuh bayaran cuy. Setelah persembunyiannya ditemukan, ia memutuskan kabur ke Thailand untuk bersembunyi. Namun ternyata di sana ia malah jatuh cinta kepada wanita utusan musuhnya, yang membuat ia rela kembali menjadi seorang pembunuh cuy. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu. Lalu bagaimanakah perjalanan Bishop menjalani misinya? Oke, nggak usah berlama-lama lagi karena gue tahu kalian semua butuh asupan perkintilan. Segera atur posisi rebahan kalian, simetriskan celana dalam, ambil kancu tetangga dan cekicrot. Di awal film kita akan diperlihatkan sang pemeran utama yaitu Bishop. Ia tengah berada di sebuah pelabuhan di kota Brasil. Dia memutuskan berhenti menjadi pembunuh bayaran dan telah hidup damai layaknya orang biasa. Namun suatu hari saat sedang berada di suatu restoran, Bishop didatangi oleh seorang perempuan yang menawarkan pekerjaan untuk membunuh orang lagi. Awalnya Bishop berpura-pura tidak tahu apa yang dibicarakan wanita tersebut dan kemudian mengatakan bahwa ia salah orang. Tapi perempuan ini mengancam bahwa ia akan membongkar penyamaran Bishop di Brasil sehingga perusahaannya yang dulu akan memburu Bishop lagi. Mengetahui hal ini dengan cepat, Bishop memfoto perempuan tersebut dan kemudian keributan pun langsung terjadi di sana cuy. Dimana anak buah perempuan itu langsung mencoba menangkapnya. Sesaat kemudian Bishop langsung menunjukkan kemampuannya dan mengalahkan satu persatu musuh yang ia temui. Kemudian ia pergi dari sana dengan cara melompat ke atas kereta gantung, tapi sialnya ia masih bisa terkejar dan karena hal ini Bishop akhirnya memutuskan untuk melompat dari sana dan mendarat tepat di atas orang yang sedang terbang menggunakan gantole di bawah kereta gantungnya. Kemudian setelah itu Bishop pulang menuju kapalnya. Sesampainya di sana ia melihat orang-orang yang tak dikenal tengah berada di kapal Bishop. Merasa sudah tak aman lagi, Bishop pun meledakkan kapal yang selama ini ia tinggali cuy. Kemudian ia pergi ke tempat persembunyiannya yang lain, yaitu di sebuah kontainer di area pelabuhan. Sesampainya di tempat persembunyian, Bishop mengeluarkan sebuah kotak yang berisi uang, senjata, dan paspor yang sudah ia simpan. Bishop kemudian langsung pergi dari tempat itu dan singkat cerita ternyata Bishop pergi menuju Thailand ke sebuah pulau terpencil milik teman lamanya yang bernama Mei. Setelah mengobrol singkat dengan Mei, Bishop pun diantar ke kamar lamanya yang dulu pernah ia tempati. Setelah berada di dalam kamar, dengan cepat Bishop membongkar lantai dan mengambil koper tersembunyi yang juga berisi sejumlah identitas palsu, paspor, dan juga senjata miliknya. Saat malam hari tiba, Bishop pun mencari informasi tentang siapa orang yang mengejarnya dan menemukan bahwa perempuan itu adalah anak buah dari seorang laki-laki yang bernama Crane. Cerita pun berlanjut di suatu malam yang tenang, di mana Mei dengan terburu-buru datang menghampiri Bishop dan meminta kepada Bishop untuk menolong seorang perempuan yang disiksa oleh pasangannya di atas kapal, di mana kapal itu berada di pantai pulau itu cuy. Awalnya Bishop menolak karena itu urusan pribadi. Mei pun mengancam akan bertindak sendiri jika Bishop tidak mau membantunya. Bishop pun akhirnya pergi untuk menolong wanita tersebut. Sesampainya di atas kapal, perkelahian pun terjadi dan secara tidak sengaja Bishop membunuh laki-laki tersebut dan kemudian membawa wanita itu kepada Mei agar segera diberi pertolongan cuy. Dengan cepat Bishop melenyapkan kapal tersebut. Namun saat sedang memeriksa perahunya,
Bishop menemukan sebuah handphone dengan foto dirinya, kemudian ia langsung membawanya dan tak lama kemudian kapal pun dibawa Bishop ke tengah laut untuk dimusnahkan dengan cara dibakar cuy. Setelah itu Bishop pun kembali dan segera menemui wanita tersebut. Bishop pun mengetahui nama wanita tersebut dari paspor yang ditemukannya. Wanita tersebut bernama Gina. Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Dalam perdebatan ini diketahui Gina ternyata orang yang suruhan dari Crane. Namun Gina langsung menjelaskan bahwa ia tak bekerja kepada Crane dan melakukan hal ini karena paksaan dan ancaman dari Crane. Keesokan harinya Bishop langsung mencari informasi siapa Gina sebenarnya dan menemukan bahwa Gina adalah ketua relawan dalam sebuah organisasi yang bekerja untuk menampung korban jual beli manusia cuy. Mengetahui hal ini akhirnya Bishop tak tega kemudian berkata kepada Gina bahwa ia akan menolongnya lepas dari ancaman Crane. Semakin lama mereka pun semakin dekat satu sama lain. Kemudian rasa cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama cuy. Suatu hari tiba-tiba pulau mereka didatangi oleh anak buah Crane yang menyamar sebagai polisi untuk membawa Bishop dan Gina. Tak mau menyerah, Bishop pun mencoba melawan, namun karena kalah jumlah, Gina akhirnya dibawa pergi oleh anak buah Crane. Kemudian Bishop mendapatkan telepon dari Crane yang mengundangnya untuk datang menemuinya. Keesokan harinya Bishop pun berangkat menemui Crane. Sesampainya di sana tanpa ia ketahui ternyata bangku yang ia duduki sudah dipasangkan sebuah bom di bawahnya. Tak lama kemudian Crane pun tiba dan memberikan Bishop sebuah misi untuk membunuh 3 orang pedagang senjata pesaingnya. Namun ia harus membunuhnya seolah-olah seperti sebuah kecelakaan. Crane pun mengancam jika Bishop menolak ia tidak akan bertemu dengan Gina lagi. Akhirnya Bishop pun terpaksa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Crane. Misi pertama pun langsung dilakukannya. Target Bishop adalah seorang laki-laki yang bernama Krill yang berada di sebuah penjara di Malaysia. Kemudian Bishop pun menyiapkan seluruh rencananya. Untuk masuk ke penjara tersebut, Bishop menyamar menjadi seorang buronan polisi Malaysia. Ia pun memancing keributan dengan polisi dan dengan paspor palsu miliknya, lalu ia pun ditahan cuy. Setibanya di penjara, Bishop mulai mendekati Krill dengan cara menyelamatkan Krill dari orang yang akan membunuhnya cuy. Melihat Bishop telah menyelamatkannya, Krill pun mengundang Bishop untuk datang makan malam ke ruangannya. Sore harinya Bishop pun dipanggil dari selnya, kemudian diantar ke ruangan tempat Krill berada. Perbincangan pun terjadi di antara mereka cuy. Karena adanya kesempatan ini, Bishop pun langsung mengambil sebuah tongkat dan dengan cepat berusaha untuk mencekik Krill hingga pingsan. Setelah Krill pingsan, Bishop mencampurkan berbagai obat kemudian diminumkan kepada Krill. Krill pun tewas dengan analisa overdosis obat. Bishop pun kabur dengan cara meledakkan tembok yang ada di sana, kemudian langsung melompat dan menyelam ke dalam laut serta berenang menuju kapal yang sudah diperintahkan Crane untuk menjemput Bishop. Singkat cerita, setelah misi pertamanya selesai, Bishop mulai melakukan misi kedua untuk membunuh target berikutnya yang bernama Adrian Cook di Sydney, Australia. Setelah melakukan pengamatan dan mencari tahu apa saja yang dilakukan oleh targetnya tersebut di kesehariannya, Bishop pun mendapatkan informasi bahwa targetnya selalu berenang di sebuah kolam yang berada di atas gedung. Memanfaatkan hal ini, Bishop kemudian menyamar dan masuk ke dalam gedung tempat Adrian berada. Bishop pun keluar gedung dan perlahan memanjat menuju ke atas. Sesampainya di bawah kolam saat Adrian sedang berenang, Bishop dengan cepat melubangi kaca kemudian memasukkan semacam bahan kimia yang membuat kaca kolam renang itu retak, dan karena hal ini Adrian pun akhirnya jatuh dari kolam renangnya dan kemudian koit cuy. Cerita pun berlanjut di mana Bishop dapat menghubungi Gina karena sudah selesai menjalankan 2 misinya. Karena kecerdikannya, Gina mencoba memberi petunjuk dengan cara menggeser kamera dan menunjukkan nomor kapal tempat Gina diculik. Mendapati hal ini, Bishop langsung mencari tahu posisi di mana kapal itu berada dan pergi mengejar kapal itu menggunakan helikopter. Secara diam-diam Bishop masuk ke dalam kapal itu dan berusaha membebaskan Gina yang saat itu ditahan oleh anak buah Crane. Tapi sialnya setelah pertarungan yang terjadi karena kalah jumlah, Bishop akhirnya dapat dilumpuhkan dan ditahan oleh anak buah Crane. Dengan gaya sok jagonya,
laki-laki Crane mengancam akan membunuh Gina dan kembali menyuruh Bishop untuk membunuh target terakhirnya. Tapi karena rasa kesalnya, Bishop kembali mengajak anak buah Crane dan melompat ke dalam laut, kemudian pergi menggunakan alat yang sudah ia siapkan sebelumnya. Shin pun berpindah di Bulgaria saat Bishop sedang merencanakan aksinya untuk membunuh target terakhir yang bernama Max. Max tinggal di sebuah tempat tertutup di atas bukit dengan penjagaan ketat, tapi Bishop tak kehabisan cara dengan memanfaatkan prosedur darurat yang ada. Kemudian secara diam-diam, Bishop menumpangi helikopter rumah sakit yang akan menuju ke tempat Max berada. Setelah berhasil masuk, Bishop langsung menghajar penjaga yang ada dan masuk ke ventilasi udara, sedangkan Max langsung pergi bersembunyi ke dalam bunkernya. Tapi hal tak terduga terjadi di mana setelah Max masuk ke dalam bunker, ia telah menemukan Bishop sudah berada di sana cuy. Perbincangan pun terjadi di antara mereka, dan dalam perbincangan ini Bishop mengatakan bahwa Crane lah orang yang ingin membunuh Max. Namun karena ia tak mau diperalat oleh Crane, Bishop mengajak Max bekerja sama untuk membunuh Crane. Mendengar hal ini, Max pun langsung setuju dan mereka akhirnya berencana untuk menjebak Crane dengan cara membuat Max seolah-olah sudah mati, sehingga Crane akan datang untuk mengambil kapal selam milik Max. Tak lama kemudian rencana pun langsung dilakukan, di mana Max pergi ke tempat kapal selamnya berada dan di sebuah jembatan Bishop meledakkan bom yang membuat Max jatuh ke dalam air. Tapi ternyata Bishop datang menyelamatkan Max dan membawanya ke pantai terdekat untuk bersembunyi cuy. Melihat berita bahwa Max sudah mati, Crane pun datang ke sana dan menyuruh anak buahnya untuk mengambil kapal selam milik Max. Tapi tanpa mereka ketahui, Bishop sudah menyiapkan jebakan dan bersiap-siap menghabisi mereka semua cuy. Anak buah Crane pun datang dan aksi tembak-tembakan kembali terjadi, di mana Bishop dengan mudahnya membunuh mereka satu persatu dengan jebakan yang sudah ia siapkan sebelumnya. Dan setelah semua anak buah Crane mati, Bishop dengan cepat pergi menuju kapal tempat Crane berada. Di waktu yang sama, Gina mencoba melawan dan akhirnya tak sengaja tertembak tepat di perutnya. Melihat Gina yang sudah tertembak, Crane pun langsung membawanya untuk memancing Bishop dan berencana untuk meledakkan kapalnya cuy. Mengetahui kapal itu akan meledak, Bishop akhirnya membawa Gina ke kapsul penyelamat dan kemudian mengeluarkan Gina dari kapal itu. Melihat Crane yang berusaha kabur, Bishop dengan cepat membunuh anak buah Crane yang menghalanginya. Lalu akhirnya mereka berhadapan satu lawan satu dengan Crane. Dalam pertarungan ini Bishop sempat terpojok karena Crane menggunakan rantai jangkar sebagai senjata. Namun Bishop akhirnya dapat merebut rantai tersebut dan mengikat Crane dengan rantai sehingga Crane tidak dapat bergerak. Di akhir pertarungan, Crane mengatakan bahwa Bishop tidak akan selamat dari ledakan kapalnya. Namun Bishop malah kembali masuk ke dalam kapal dan tak lama kemudian ledakan besar pun terjadi cuy. Seluruh kapal hancur dan membunuh Crane yang terikat di sana. Gina yang saat itu berada di kapsul penyelamat berhasil diselamatkan dan dibawa ke daratan, sedangkan Bishop dinyatakan mati akibat ledakan yang terjadi. Singkat cerita, Gina kembali mengurus organisasinya di Kamboja, sedangkan Mei tetap tinggal di pulau kecilnya. Suatu hari saat sedang mengajar, tiba-tiba Gina melihat Bishop datang ke tempatnya. Mereka pun saling memandang dan tertawa. Ternyata saat ledakan terjadi, tujuan Bishop kembali masuk ke dalam kapal adalah untuk berlindung di dalam tempat penyimpanan jangkar cuy. Malam harinya Bishop terlihat keluar dari tempat penyimpanan jangkar tersebut. Max yang melihat Bishop melalui rekaman CCTV akhirnya menghapus video tersebut dengan tujuan agar Bishop tetap bisa dinyatakan mati, dan kemudian film pun tamat cuy. Ending yang keren abis. Jadi begitulah ending dari film Mechanic Resurrection kali ini. Berbagai adegan seru dalam film ini gue yakin membuat kalian terhibur saat menontonnya. Pesan dan kesan dalam film ini yang perlu kalian ketahui ialah jangan pernah sekalipun terlibat atau masuk ke dalam dunia hitam, karena akan sangat sulit untuk keluar dari sana cuy. Pesan positif yang dapat kalian ambil dari Bishop ialah lakukan apapun demi orang yang kamu cintai, karena cinta sejati memang membutuhkan sebuah perjuangan yang mutlak cuy. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis.
Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari channel Sarjana Bento setiap harinya cuy. Akhir kata gue pamit, salam Bento untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.